يا إخوتي ماذا نقول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizal Hadi, biasa dipanggil dengan Hadi. Saya lulusan dari Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan S1 Fisika. Nah, di sini Bapak akan mencoba menjelaskan materi tentang persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, persamaan linier satu variabel dan persamaan linier pertidaksamaan linier satu variabel itu harus ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pahami di papan tulis. Nah, coba lihat persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel itu beberapa istilah yang harus kita ketahui adalah kalimat terbuka dan ada kalimat tertutup. Pasti di sini kalimat terbuka dan kalimat tertutup itu pasti berbeda. Nah, kira-kira apa perbedaan kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Di sini, ingat, kalau dia kalimat terbuka, dia ada benar dan ada salah. Kalimat tertutup juga dia ada benar dan salah. Tapi perbedaannya bagaimana? Kalau dia kalimat terbuka, dia belum pasti. Kalau dia kalimat terbuka, dia belum pasti pernyataan itu benar dan belum pasti pernyataan itu salah. Tapi kalau dia kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah pasti. Kalau dia kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah pasti, dia kalimat itu benar dan kalimatnya itu salah atau salah satunya. Oke, contohnya di sini apa? X ditambah 7 sama dengan 15. Ini dikatakan kalimat terbuka atau kalimat tertutup. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pahami. X ditambah 7 sama dengan 15. X tambah 7 sama dengan 15 ini kita nggak tahu. Variabel X ini, ya variabel X ini nilainya kita nggak tahu. Nilainya kita nggak tahu. Berapa nilainya? Bisa saja nilai X itu sama dengan 1, bisa saja nilai X itu sama dengan 2, dan bisa saja nilai X itu sama dengan 3. Sehingga kalimat ini kita nyatakan sebagai kalimat terbuka. Kenapa? X tambah 7 sama dengan 15. Nilai X-nya kita tidak tahu berapa. Oke, berarti ini dikatakan sebagai kalimat tertutup. Dan contoh selanjutnya, kalau dia kalimat tertutup, dia tadi sudah pasti dia benar dan sudah pasti dia salah. Contohnya adalah X tambah 7 sama dengan 15. Kita masukkan X yang disini sama dengan 5, X sama dengan 8. Ini diketahui dari soal. X tambah 7 sama dengan 15. Jika X-nya sama dengan 5 dan X-nya sama dengan 8, coba kita masukkan nilai X-nya sama dengan 5. X ditambah 7 sama dengan 15. Kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 5. Maka X 5 ditambah 7 sama dengan 12. Dan dari pernyataan tersebut kita masukkan nilai X-nya sama dengan 5, maka hasilnya adalah 12. Ini dikatakan salah. Kalau seandainya kita substitusikan lagi nilai X-nya sama dengan 8, X plus 7 sama dengan 15, kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 8, X kita masukkan substitusikan nilainya 8 ditambah 7 sama dengan 15, maka pernyataan itu adalah bernilai benar. Dan di sini akan terlihat jelas mana dia kalimat terbuka dan mana dia kalimat tertutup. Di sini jelaskan lagi. Kalau tadi dia kalimat terbuka, kalimat yang belum pasti dia benar, belum pasti dia salah. Contohnya tadi apa? X tambah 7 sama dengan 15. Nilai X-nya kita tidak tahu berapa, sehingga banyak kemungkinan nilainya akan muncul untuk mendapatkan hasil 15. Makanya tidak tahu. Kita tidak tahu nilai X-nya berapa. Tetapi kalau dia kalimat tertutup, kalimat yang sudah pasti dia benar dan sudah pasti dia salah. Contohnya apa? X tambah 7 sama dengan 15. Kita substitusikan nilai X-nya itu pada soal X sama dengan 5 dan X sama dengan 8. X kita masukkan substitusikan nilai X-nya sama dengan 5, X-nya 5 tambah 7 sama dengan 12. Berarti pernyataan ini adalah salah. Karena seharusnya hasilnya 15, tetapi hasilnya adalah 12, maka dia pernyataannya adalah salah. Selanjutnya, kalau kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 8, maka X tambah 7 sama dengan 15, kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 8 tambah 7 sama dengan
maka pernyataan ini adalah pernyataan bernilai benar. Maka ini dikatakan sebagai kalimat tertutup. Ya, selanjutnya di sini Bapak akan mengajar satu soal yang berhubungan dengan persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel itu adalah kalimat terbuka dengan satu variabel, di mana variabel satu dan variabel lainnya saling berhubungan dengan pangkatnya cuma satu. Ya, ingat ya, dengan berpangkatkan dengan satu, pangkat satu. Ya, contohnya di sini apa? 2x kurang 1 sama dengan 5. Cara penyelesaian persamaan linear satu variabel ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah dengan cara menambah, mengurang, mengalih, membagi dengan bilangan yang sama baik di sebelah kiri maupun dengan sebelah kanan. Contohnya apa? Kalau seandainya di sebelah kiri kita tambah dengan 3, maka untuk di sebelah kanan juga kita tambahkan dengan 3. Kalau sebelah kiri kita kurang dengan 5, maka di sebelah kanan kita kurangkan juga kurang dengan 5. Kalau seandainya sebelah kiri kita kali dengan 5, maka juga sebelah kanan kita kalikan dengan 5. Oke, cara penyelesaian jawab. Ya, 2x kurang 1 sama dengan 5. Dan kita mau menghilangkan min 1. Kalau seandainya kita mau menghilangkan min 1, maka harus kita tambahkan dengan lawannya. Minus 1 itu lawannya apa? Plus 1. Maka di sebelah kiri kita tambahkan dengan plus 1, di sebelah kanan juga kita tambah dengan plus 1. Berarti 2x kurang 1, maka kita tambahkan dengan 1. Lawannya ya, tambah dengan 1 sama dengan 5. Kalau sebelah kiri kita tambahkan dengan 1, maka di sebelah kanan juga ditambahkan dengan 1. Maka 2x-nya tetap, min 1 tambah 1 itu tewas. Jadi hasilnya adalah 2x-nya tetap sama dengan 6. Di sini kita butuh nilai x-nya saja. Untuk menghilangkan tanda 2, maka sama-sama kita bagi dengan angka 2. Sebelah ini kita bagi dengan 2, sebelah kanan juga kita bagi dengan 2. Maka 2x dibagi 2, 2-nya tewas, maka yang tinggal adalah x sama dengan 6 dibagi 2 adalah 3. Maka untuk dia adalah nilai x-nya sama dengan 3. Itu untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita bisa mensubstitusikan nilai x itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Contohnya dengan cara yang kedua, ini cara 1. Cara kedua dengan cara substitusi. X kurang 1 sama dengan 5. Untuk nilai x-nya kita masukkan nilai x-nya sama dengan 1. Kita masukkan lagi nilai x-nya sama dengan 2. Nilai x-nya sama dengan 3. Oke, coba kita masukkan nilai x-nya sama dengan 1. 2x dikurang 1 sama dengan 5. Untuk nilai x-nya sama dengan 1, substitusikan 2 dikali x-nya kamu gantikan dengan 1 dikurang 1 sama dengan 5. Di 2 dikali 1, 2 kurang 1 sama dengan 5. 2 dikurang 1 adalah 1 sama dengan 5. Apakah ini benar? Jawabannya adalah tidak. Kalau seandainya sebelah kiri tidak sama dengan sebelah kanan, maka jawabannya adalah salah. Kita substitusikan lagi untuk nilai x-nya sama dengan 2. Untuk nilai x-nya 2x kurang 1 sama dengan 5. Kita substitusikan nilai x-nya sama dengan 2. 2 x dikurang x-nya kita substitusikan sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 5. Kita kalikan aja. 2 dikali 2, 4 dikurang 1 sama dengan 5. 4 dikurang 1, 3 sama dengan 5. Angka di sebelah kiri tidak sama dengan angka di sebelah kanan. Berarti juga jawabannya
berapa? Berarti kemungkinan jawabannya adalah kemungkinan jawaban yang ketiga. Kita masukkan nilai 2x kurang 1 sama dengan 5. Kita substitusikan nilai x-nya sama dengan 3. Oke, 2 dikali x, maka x-nya berapa? Kita substitusikan nilai x-nya sama dengan 3. Dikurang 1 sama dengan 5. 2 dikali 3, 6. Dikurang 1 sama dengan 5. Maka 6 dikurang 1 sama dengan 5. Sama dengan 5. Maka nilai di sebelah kiri itu sama dengan nilainya di sebelah kanan. Maka yang memenuhi untuk ketiga ini, untuk nilai x sama dengan 1, nilai x sama dengan 2, nilai x sama dengan 3, maka adalah 5 sama dengan 5. Maka yang memenuhi adalah nilai x sama dengan 3. Ini yang memenuhi. Dan di sini kita sudah menjalankan tadi cara penyelesaian persamaan linear satu variabel. Cara penyelesaiannya adalah yang pertama dengan cara mengakali, membagi, mengurangi serta menambah di sebelah kiri dan di sebelah kanan dengan angka yang sama. Terus cara yang kedua adalah cara substitusi, dan cara yang ketiga adalah dengan cara pindah ruas. Coba kita lihat. Soalnya adalah 2x dikurang 1 sama dengan 5. 2x dikurang 1 itu sama dengan 5. Di sini cara dengan sistem pindah. 2x tetap di sebelah kiri sama dengan angka 5 yang tetap di sebelah kanan. Coba lihat, angka minus 1 itu berada di sebelah kiri. Kalau seandainya kita pindah teruskan dia sebelah kanan, yang tanda minus dia berubah jadi plus 1. Jadi 2x yang tetap di sebelah kiri sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Kalau seandainya yang 2x itu artinya 2 dikali x. Kalau dia perlu perkalian, kalau kita pindah posisikan dia di sebelah kiri, maka akan berubah tanda menjadi dia tanda bagi. Kita butuh nilai x, maka x sama dengan 6 dibagi 2. Maka berapa nilai x? X-nya sama dengan 3. Bila kita lihat dari cara penyelesaian dari penyelesaian 1, penyelesaian 2, dan penyelesaian 3. Nah, bila kita lihat cara penyelesaian 3 dengan cara memindahkan bagian kiri dan kanan maupun sebelah kanan maupun sebelah kiri, lebih cepat penyelesaiannya dengan cara step pindah. Oke, untuk lebih pahamnya kita lihat lagi contoh soal yang kedua. 5x ditambah 3 sama dengan 2x dikurang 2. Penyelesaiannya kita cari dulu dengan cara perkalian, pembagian, dan penjumlahan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Coba lihat, 5x ditambah 3 sama dengan 2x dikurang 2. Kita mau menghilangkan yang namanya plus 3. Kita mau menghilangkan plus 3. Lawan dari plus 3 itu adalah negatif 3. Berarti sebelah kiri kita kurangkan dengan negatif 3, di sebelah kanan kita kurang dengan negatif 3. Oke, 5x ditambah 3, maka lawan daripada positif 3 adalah negatif 3. Dikurang 3 akan sama dengan 2x dikurang 2. Di sebelah kiri tadi kita kurangkan dengan minus 3, maka untuk di sebelah kanan kita kurangkan juga dengan 3 dengan angka dan bilangan yang sama. 5x tetap ya. 3 dikurang 3 berarti dia habis. Tinggal 5x sama dengan 2x dikurang min 2 dikurang 3. Dia utang ya, utangnya ada min 2, utangnya ada min 3 lagi, maka utangnya bertambah banyak, jadi dia minus 5. Oke, di sini kita mau menghilangkan, kita butuhnya nilai x-nya saja. Berarti yang harus kita hilangkan adalah 2x. Berarti lawan daripada 2x itu adalah negatif 2x. Maka di sebelah kanan kita kurang dengan 2x, di sebelah kiri juga kita kurang dengan 2x. Oke, 5x kita kurang dengan 2x akan sama dengan 2x kita kurang dengan 2x sama dengan kurang 5. Jadi 5x dikurang 2x hasilnya adalah 3x
sama dengan 2X dikurang 2X habis negatif 5. Dan kalau seandainya di sini kita butuh X mau menghilangkan angka 3, maka harus kita kalikan dengan 1/3 atau kita bagi dengan 3. Di sebelah kiri kita bagi dengan 3 dan di sebelah kanan juga kita bagi dengan 3. Oke, 3X dibagi 3 hasilnya adalah X. Maka nilai X nya sama juga dengan min 5/3. Itu kalau kita gunakan dengan cara PSLDV persamaan linear satu variabel dengan cara pertama. Oke, sekarang kita lihat dengan cara kedua. Untuk cara kedua, kita langsung masuk dengan cara seperti pindah, yang caranya lebih gampang daripada cara satu dengan cara dua. Oke, soalnya adalah 5X plus 3 sama dengan 2X dikurang 2. Ingat, yang variabelnya X kita gabung, yang variabel X nya kita gabung. Berarti variabel X yang kita usahakan di sebelah kiri 5X. Kalau dia 2X yang sebelah kanan tandanya positif, kalau dia berubah tanda akan pindah sebelah kanan. Negatif positif 2X akan berubah tanda, dia jadi negatif 2X. Selanjutnya sama dengan min 2 positif 3 itu apabila kita pindahkan dia posisinya sebelah kanan, maka dia yang nilainya positif akan berubah tanda, dia jadi negatif 3. 5X dikurang 2X adalah 3X sama dengan min 2 dikurang 3 adalah min 5. Di sini kita butuhnya nilai X, maka nilai X sama dengan yang 3X diperkalikan. Kalau misalnya kita pindahkan ke sebelah kanan, maka dia berubah tanda, dia jadi bagi min 5/3. Maka untuk cara satu dengan cara mengurangkan, membagi, perkalian, membagikan sebagainya dengan jumlah angka yang sama di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, maka hasilnya akan sama dengan cara sistem pindah. Dan selanjutnya pada contoh soal yang keempat, itu soal adalah 3/2Y dikurang 4 sama dengan 11. Jika dilihat sistem penyelesaian dari persamaan linear satu variabel tadi dengan cara 1, dengan cara 2, dengan cara 3, nah kesimpulannya dengan cara 3 itu lebih gampang cara penyelesaiannya. Kita hanya merumuskan saja yang variabel X kita gabung dengan variabel X, yang angka yang bilangan yang tidak memiliki variabel kita gabung dengan angka yang tidak memiliki variabel. Ya, di sini 3/2Y sama dengan 4 sama dengan 11. 3/2Y dikurang 4 sama dengan 11. Di sini variabelnya apa? Di sini variabelnya Y. Yang sebelumnya variabelnya X, di sini variabelnya Y. Cara penyelesaian kita cari dengan sistem cara yang ketiga. Oke, kita jawab. Ingat, 3/2Y artinya 3 dikali Y/2. Y itu kan artinya dia penyebutnya 1. Maka 3 dikali Y adalah 3Y. 2 dikali 1, 2. Dikurang 4 sama dengan 11. Ingat, di sebelah kiri itu 3Y/2 dikurang 4 sama dengan 11. Ini masih ada namanya sistem penyelesaian. 4 itu berapa penyebutnya? Jika suatu bilangan itu tidak ada penyebutnya, maka penyebutnya adalah 1. Maka kita lihat KPK dari 2 dan 1 adalah 2. Maka kita bikin KPK-nya adalah 2. 2 dibagi dengan 2 adalah 1. 1 kalau kalikan ke atas dengan 3Y, tetap jadi 3Y. Dikurang 2 dibagi dengan 1, dibagi 1 adalah 1. Terus 2 dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 8 sama dengan 1. Ingat, 1 itu penyebutnya adalah 1. Maaf, di sini dari 11.
Kalau dia dibatasi oleh tanda sama dengan, maka sistem penyelesaiannya adalah dengan cara dikali silang. Masukkan di bawah, bawa ke atas. Oke. 1 dikali dengan 3Y kurang 4. Setiap bilangan yang dikalikan dengan 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi 3Y dikurang 8 sama dengan 2 dikali 11 adalah 22. Di sini kita butuhnya Y saja. Maka variabel Y kita tetapkan dia posisinya sebelah kiri dikurang sama dengan minus 8 kita pindahkan posisikan di sebelah kanan. 22 tanda plus dia akan berubah tanda, dia jadi minus. Jadi minus plus 8. 3Y sama dengan 22 tambah 8 sama dengan 30. Kita butuhnya Y aja. 3Y sudah mainan perkalian. Kalau saya perkalian beda terus maka dia sistemnya berubah tanda jadi pembagian. Y akan sama dengan 30 per 3. Maka nilai Y nya adalah 10. Alhamdulillah, sekian materi pembelajaran yang Bapak sampaikan dengan sistem materi bersama linear satu variabel. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي.